Katanya dulu Cak Nopi semasa belum di Adela pernah menjadi kuli panggul di pasar, itu betul Mas ya? Oh, berarti ini betul Mas ya? Betul ya. Terus kalau Mas Nopi misalkan tanggapan atau main gitu sering ikut apa ya di rumah saja Mbak? Di rumah saja. Misalkan pada saat Mas Nopi atau Cak Nopi tanggapan gitu ya, keluar pulau ya kan, di samping banyak penyanyi yang cantik-cantik, itu terkadang ada juga mama-mama para penonton yang ngefans sama Cak Nopi ini. Misalkan ada yang pengen foto-foto bareng apa gitu, gimana Mbak? Kok rambutnya saat ini pendek Mas? Oh, ibu kandungnya Cak Nopi nggih. Paring asma ibu sinten? Inilah kendang ketipung dangdut yang ada di rumah kediaman Cak Nopi Adela. Dari sejumlah kendang ini ada yang merupakan pemberian atau hadiah para pengendang senior, misalkan Cak Met Palapa. Kendang ketipung selalu ready atau siap di basecamp Adela yang ada di Jombang, dan ada pula yang ready di dalam mobil, ada pula yang ready di dalam ruangan rumah. Cak Nopi di kampung halaman Desa Jarum, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, juga mendirikan atau punya grup dangdut kecil-kecilan semacam grup elektron untuk kalangan warga setempat. Atau orang Jawa mengatakan untuk tanggapan cilik-cilian di seputaran lingkup sendiri. Nama grup tersebut adalah Arsel Musik. Arsel adalah anak laki-laki dari Cak Nopi yang kedua. Sekarang Cak Nopi sudah berubah wajah atau berubah penampilan, tidak gondrong lagi seperti pada hari-hari sebelumnya. Penampilan baru rambut pendek tersebut semenjak pulang umroh dari Tanah Suci. Selanjutnya mengenai pendamping hidup Cak Nopi yang sekarang, masih satu kampung atau satu desa, bahkan dulunya pun masih satu sekolahan, bahkan satu kelas. Jadi teman sekolah semasa masih duduk di bangku sekolah SMP, yaitu SMP 3 Semanding Tuban. Kok rambutnya saat ini pendek Mas? Mantul umroh. Oh, mantul umroh. Oh nggih. Tahun. Oh, jadi habis umrah niki nggih? Oh, nggih nggih. Nggih nggih. Sarung nggih. Nggih. Kok metu iki? Niki nyuwun ampun mangke tak sutang-suting omahe lho napa nggih. Koleksi-koleksine nggih. Antene niki kok nyantai lho mboten. Nggih, nggih. Ngobrol lho. Wow, kali ini kita belusukan di rumah Cak Nopi, Kendang Adela. Wow, di belakang rumah itu banyak koleksi sepeda motor ini ya. Kasih auto-autan. Oh, nggih mboten napa-napa. Lha niki kok keng pundi jenengan, Mas? Halo? Keng pundi niku? Dia sugile. Nah, jadi sisi belakang rumah itu seperti ini ya, ada semacam kolam. Jenengan kok aneh kolektor motor. Boten Mas, nggih. Seneng. Seneng koleksi sepeda motor ya. Seneng. Terus ini juga ada apa ini ya? Terus dalam keseharian juga hobi berburu. Biasa di telur uang itu.
ikut orkes niku menggeluti dunia orkes niku sudah berapa tahun ini? Wah, orkes niku udah 2000 pertama kali manggung 2003. Nggih. Terus 2003 niku. 2003. Di orkes sebelum Adela niku nggih. Sebelum Adela ini orkes ke sekian kalinya. Oh, gitu. Berarti sing terakhir kali di Adela niki nggih. Adela. Nggih, Ya, mau megang kendang Mas nggih. Mungkin nggih. Kendang. Lah kabare sakniki kagungan grup piyambak untuk di desa untuk kalangan Oh, nggih, sama hajatan kecil-kecilan. kecil-kecilan ngoten niku nggih. Elektron. Oh, sing terjangkau oleh masyarakat ngoten mawon nggih. Tapi sing endang nggih mboten kula, kecuali nek kula pas Adela libur Baru kula ini kumpul. mampir. Sing Jadi endang adik di sana. lah niku sebelum di orkes riyen niku nyuwun sewu kegiatannya apa Mas? Misalkan pekerjaan sehari-hari ngoten niku. Maksudnya sak derenge Di sumur orkesan. Nggih. Harusnya dia megang ten pasar. Teng pasar. Nggih. Ten pasar baru. Depan. Toko kosmetik. Oh, toko kosmetik niku nggih. Toko sabun, sampo ngoten niku. Kabare nggih kula nggih pernah di YouTube niku kula pernah mendengar katanya dulu Cak Nopi semasa belum di Adela pernah menjadi nyuwun sewu kuli panggul di pasar itu betul Mas ya? Nggih niku. Nggih, ten pasar niku. Oh, berarti niku betul ya Mas nggih? Betul nggih. Betul. Masa lalu perjuangan Mas nggih. Umut niku mek watu, mek kumbung niku lho. Niku udah nate. Nate. Kan niku pemain Adela niku dari berbagai kota nggih. Enten sing teng pundi niku Mas Momen Bangilan, Jatirogo. enten sing teng Semanding, Jatirogo, enten sing di Jombang. Ngoten niku misalkan ada acara mau main ngoten nggih niku dikontak tanggal sekian kumpul sekian ngono apa pripun Mas? Nggih, wonten grup ini. Oh, wonten grup nggih. Terus mengenai Adela niku selain tanggapan live panggung niku juga bikin album nggih ngoten niku teng konten. Oh, konten YouTube niku sing namanya channelnya Heni Heni Adela. Adela. Lah bikin konten niku di mana Mas? Di Jombang. Di Jombang ya? Markas Di utama. Oh, markas utama niku. Di rumah depan atau belakang niku Mas? Di depan. Di depan ya. Terus biasanya sekali bikin konten niku berapa lagu Mas konten niku? Gak mesti kadang 12, kadang 10, tergantung kesulitan materinya juga. Oh, hasilnya iya. dari Bunda paling ada 15 lagu lah. Sekali bikin konten niku nggih. Cuma kadang ada kendala dari sulitnya lagu, materi itu. Terus kadang ganti bajunya juga pengaruh. Kenapa? Ganti kostumnya. Oh, ganti kostum. Kan makan waktu juga. Oh berarti Berarti iya, mungkin malu gitu. malu. Memang kan di era dulu musik dangdut itu banyak yang mengatakan musik kampungan kan ya. ngoten nggih. Tapi ternyata ya rumit sekali dangdut kuwi. Aku juga gak nyangka. Sekolah ini bawa kaset kita. Tak puter. Nggak salah. Iya itu level moneta, level moneta. Monata ngono ya. Kok dangdut kok ngene iramane kendange lho. Nah iku Karena kan koplo. Nah, kan koplo. Enak. Akhirnya lama-lamaan terbiasa ngomongnya soalnya tak puter terus nang omahe. Kaset itu. Kok aneh nih, kok aneh kabuane aneh. Jangan sing biasanya ngertine ning original kan nikah itu toh tabuane. Singkat cerita terus seneng. Seneng enak ya. Dan itu sing kayak kuno tapi di kok enak. Terus muncul mana ya itu salah bae. Wah mereka mana lu enak naik gitu nandut mana. Terus dalam keseharian itu Mas, misalkan kalau ada waktu longgar, kebetulan Adela tidak main gitu ya, atau tidak ada acara, niku keseharian ini niku hobi atau kegiatannya nopo mawon? Ya kegiatannya ya itu, makanya bersih-bersih motor, terus
benahin motor, pokoknya ada aja. Bedil-bedil gitu ya. Nembak, ya. Terus ini nembak, terus motor, terus ngomong itu lah. Gitu. Cukup sibuk. Menyibukkan diri. Nah, kerjaan lain sementara belum ada. Jadi cuma ada foto ini enggak. Kendang itu ada yang tak bawa pulang, ada yang di mobil, terus di markas Adila. Subang juga ada, di sini ada, di markas Bangtan ada. Ini terus memang banyak tadi orang. Barangkali ada yang kendang kesayangan tuh ini. Kendang kesayangan, ya semua kesayangan tuh. Nah, kendang tak pikir ya. Oh aku kendang nggak pernah gitu ya. Dikasih orang nggak pakai. Gantian gitu. Nggak terlalu fanatik ya. Soalnya kan gini, pada lagu-lagu yang diorbitkan atau diterbitkan Heni Adila itu ada lagu Langgam, Capek Gunung, ada juga lagu yang lain-lainnya. Maksud saya begini ya, grup Adila itu semua lagu kok doyan, dalam arti kok semuanya bisa kan gitu ya, pemusiknya baik melodine, pengendangnya, keyboardnya gitu loh ya. Berarti itu perbendaharaan lagunya itu ratusan gitu Mas ya? Ratusan. Tapi ya enggak apa ya? Istilahnya cuma bisa gitu, enggak perlu menguasai enggak. Kita hanya bisa aja. Kan kebanyakan di Jombang terus di teman-teman itu. Ini memang hasil dari koleksi atau beli sendiri gitu Mas ya? Hadiah. Kalau aku nggak pernah beli Mas, makanya nggak pernah jual, nggak berani. Gimana? Nggak pernah beli makanya nggak pernah jual. Kadang ada bekas nggak dijual, nggak berani aku jual. Soalnya aku nggak pernah beli. Oh. Ini dikasih orang semua. Oh betul. Ada yang beli nih loh. Ini beli. Itu pun ya separuh harga lah daripada harga umum. Ini punya Mas Slamet. Ini juga punya Mas Slamet yang mana hitam. Ini Oh, yang kentrong jaipong itu Mas nggih? ya itu punya Mas Slamet. Pemberiannya Mas Slamet. Ini juga Yang dimaksud Cak Met Palapa itu Mas nggih? ya itu. Ya ada tulisannya Ki Ageng. Jadi kebanyakan kendang ini bisa dikatakan apa ya, semacam hibah atau semacam pemberian orang gitu Mas ya? Ya, orang, ya. Makanya nggak berani jual, kalau dipinjam nggak apa-apa. Lek dipinjam boleh, lek Boleh, kalau dibeli nggak boleh. Soalnya nggak beli. di rumah yang ngingu sapi Mas jenengan Mas? Enggak. Nggak. Enggak. Bu, nderek tangan nggih. Melewati 2 desa lagi. Baru saja kita tanya kepada ibu ini yang sedang Mbak ini yang sedang ngarit ya. Habis merasakan bekecotnya Mbak Ima. Sebelum lanjut, apapun topik dan temanya tidak lepas dengan yang cantik kinclong Ayu Moblong. Kali ini kita mampir dulu di warungnya Mbak Ima. Warung ini buka seumur hidup. Waduh, iya seumur hidup ya, maksudnya selagi Mbak Ima masih hidup ini buka seumur hidup. Ya. Tapi pokoknya buka terus itu nggak ada tutupnya. Oh, jadi ini bukanya seumur hidup gitu Mbak Iya. ya. Nah teman-teman, kalau lewat di Ring Road mampir di warungnya Mbak Ima loh ya. Tas Namanya Tuban. Lingkar Tuban. Kita syuting dulu Mbak Ima. Kita mampir di warungnya Mbak Ima. Warungnya Mbak Ima. Yang enak.
yang enak sekali ini tadi kita merasakan iwak bekecotnya Mbak Ima. Betul ya Mbak ya? Iwak bekecotnya Mbak Ima. Oh, bukanya jam berapa Mbak ini Mbak? Pagi jam 7 sampai jam 12 malam. Pagi jam 7 sampai jam 12 malam. Terus pagi bangunnya jam berapa? Subuh bangun. Subuh sudah bangun ya. Oh. Jadi jam istirahatnya itu cuma sedeluk ya Mbak ya. Aku tadi nggak jupuk apa-apa gitu. Oh, enggak juga. Berarti cuma salah gaya. Iya. Masuk YouTube ya Mbak ya ini ya. Tak takut. Kalau sampean tahu Cak Nopi kerja? Tahu. Apa? Dia tahu rumahnya juga. Oh, rumahnya. Itu sebelah mana? Masuk sama Desa apa? desa apa ya? Lupa. Cuma aku pernah tahu. Pas dia juga main kendang di depan rumah. Oh, pernah. Iya, pernah lewat depan. Kan pojokan itu ada tang lontong ya, apa lontong muda itu. Biasanya aku sarapan pagi pas main. Suka Adila itu. Terus Terus di sini menunya apa saja Mbak itu Mbak? ada becek mentok. Apa? Becek mentok. Becek mentok. Mm-mm. Becek apa itu ya? Becek mentok, asem-asem balungan sapi. Mm-mm. Itu bekecot Mm-mm. sudah. Ini tadi saya habis Sama merasakan sambal. bekecotnya Mbak Ima. Ada bekecotnya Mbak Ima. Ya piye gimana toh? Iya, masakannya Mbak Ima. Masakan Mbak Ima maksudnya kan masakan iwak bekecotnya Iya. Mbak Ima, bukan bekecotnya Mbak Ima. Bukan. Bukan. Terus itu mentok becek itu gimana Mbak itu Mbak? Kayak di santen bro. Oh gitu. Iya, kayak lodeh. Oh enggak. Nyemek-nyemek. Nyemek gitu ya Mbak ya. Oke, ini desa apa Mbak sini Mbak? Masih ikut perunggahan kulon. Perunggahan Kulon. Asli orang sini Mbak ya. Asli jenuh Sudah berapa lama Mbak jualan di sini? berjalan 3 tahun. 3 tahun. Iya. Lancar ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya wis Mbak, terima kasih Mbak ya. Masuk Termasuk YouTube. bagian Senengnya lah di Ural Kuning, senengnya lah di Ural Kuning. Nah, ini berangkas duitnya itu cepok itu Mbak ya. Kita Iya. syuting berangkas duitnya Iya. Mbak Ima ini. Selanjutnya untuk memulai perjalanan menuju ke lokasi tersebut, kita mulai dari Ring Road, tepatnya Apotik Wolu-Wolu atau Apotik 88. Mengenai jalan ini, kalau ke kanan nanti sampai ke Tuban sebelah barat kota dan sampai Rembang. Dan kalau ke kiri, kita ini ke arah Tuban sebelah timur dan ke arah Babat Surabaya. Dari Apotik Wolu-Wolu atau 88 itu kita ke arah Ngetan. Nanti di depan sana ada pertigaan, kita belok kanan. Belok kanan masuk sekitar 7 km. Jadi lokasi kawasan pedesaan Jarum, Kecamatan Semanding itu bisa dikatakan pedalaman, dan itu pun nanti naik gunung, ya tidak terlalu gunung-gunung amat gitu, tidak, ya perbukitan lah. Oke, selengkapnya Anda simak video ini sampai tuntas. Lanjut. Para musisi atau pemusik orkes Melayu Adela, jarak rumah kediamannya antara yang satu dengan yang lain berjauhan. Misalkan Cak Momon yang ada di Montong, ada yang dari Jatirogo, ada yang di Soko Tuban, ada pula yang di Jombang Kota. Dan untuk Cak Nopi pemain gendang ketipung, di seputaran Tuban pinggiran kota, Kecamatan Semanding. Dari jalan semacam bypass atau ring road ini menuju ke Desa Jarum sekitar 7 km. Kita melewati area ladang jagung, perkampungan, dan berselang-seling ladang jagung lagi dan perkampungan lagi. Supaya tidak bingung, sebentar-sebentar kita pun harus tekun cermat bertanya kepada warga.
Bu nderek tanglet nggih. Lek teng Desa Jarum niku tasih tebih. Dalem? Ini iki ngilan parake nggih. Oh, liwat pinten desa mengke? Kayak Beler nggih, mangke Tlogo, Mantun Tlogo Jarum. Oh, ngoten. Oh, lek mriki niki, lek mriki niki arane napa nggih? Iki Tunggan, Kulon, Pacitan, Beler. Oh, nggih nggih. Nggih. Monggo monggo. Nah, kali ini kita dari sini sekitar 7 km melewati 2 desa lagi. Baru saja kita tanya kepada ibu ini yang sedang mbak ini yang sedang ngarit ya. Nyata ini damel pakan sapi napa mendo? Iki damel sapi ya, Pak. Oh, damel pakan sapi nggih. Oh, nggih nggih. Monggo monggo. Mengenai jalan yang kita lewati ini, di siang hari suasananya sunyi dan senyap. Apalagi di malam hari, tentu Anda sekalian bisa membayangkan bila melintas di jalan ini pada saat tengah malam. Apalagi di wilayah Kabupaten Tuban terkenal dan sudah familiar dengan genderuwonya. Bahkan mengenai genderuwo, di salah satu wilayah Kabupaten Tuban, kabarnya ada semacam transaksi jual beli genderuwo. Biasanya orang yang membeli genderuwo itu kalangan orang-orang yang punya lahan tanam luas dan orang-orang yang punya timbunan barang di sebuah gudang. Bila kita berbicara transaksi jual beli genderuwo, sungguh sangatlah unik. Kita membeli genderuwo memakai duit beneran, namun yang kita dapat tanah yang dibungkus kain dan air yang diwadahi botol, lalu kita bawa pulang. Dengan air atau tanah itu ada senyawa genderuwo. Selanjutnya tanah itu ditanam setiap sudut lahan yang ingin kita amankan. Nanti bila ada orang yang berniat negatif, maka seolah-olah orang itu selalu melihat tuan atau pemilik lahan tersebut. Dan konon orang itu pun seharian atau semalam suntuk tidak bisa keluar dari lokasi tersebut. Selanjutnya apabila memang semua itu benar, berarti itu lebih hemat ketimbang kita harus membayari beberapa orang satpam. Selanjutnya semua personil pemusik orkes Adela itu rata-rata karakternya itu lugu dan polos. Misalkan seperti Cak Momon pemain melodi, seperti Cak Nopi dan juga Cak Pendi, semuanya itu polos atau lugu. Dan untuk kalangan para pemusik misalkan pemain bass, pemain tamborin, pemain kendang, pemain keyboard, pemain ritme melodi, rata-rata terhadap kalangan artis atau biduan itu juga kurang begitu mengetahui betul, atau mereka-mereka itu pun kurang begitu akrab. Jadi untuk kalangan pemusik atau musisi itu punya grup WhatsApp sendiri, dan untuk kalangan artis pun ada grup WhatsApp sendiri. Jadi hampir mirip-mirip lah dengan kalangan panjak atau seniman tradisional. Misalkan kesenian ketoprak atau kesenian kerawitan,
kalangan panja. Panja itu penabuhnya ya, kalau dalam orkes itu pemusiknya. Kalangan panja itu juga tidak terlalu akrab, tidak terlalu mengenal terhadap kalangan pesinden atau waranggono. Jadi sama yang pernah saya jalani dulu. Sewaktu saya masih ikut main di grup jaranan, kan saya bagian selompret, terkadang wiro sworo. Terhadap kalangan pesinden atau waranggono itu pun juga kurang begitu mengenal dan tidak terlalu akrab. Mengenai Cak Nopi, pemain gendang ketipung dangdut orkes Melayu Adela, nanti setelah sampai rumah kediaman kita akan ngobrol-ngobrol kembali bersama istri Cak Nopi. Mengenai Cak Nopi beberapa tahun yang lalu atau dulunya sebelum fokus di orkes, pernah bekerja sebagai kuli bongkar muat barang dari truk di sebuah toko kecantikan kosmetik. Setelah itu pernah juga bekerja tambang batu, entah itu batu kapur atau batu saren, karena di seputaran perkampungan Cak Nopi itu banyak sekali tambang-tambang batu saren atau batu kumbung. Serta penggemar atau orang yang ngefans dengan Cak Nopi itu bukan dari kalangan penonton atau semacam netizen saja, namun dari kalangan pemain kendang ketipung yang sudah senior pun suka dan ngefans sama Cak Nopi. Dan seringkali ada yang memberikan hadiah atau menghibahkan kendang ketipung satu set kepada Cak Nopi, misalkan Cak Slamet. Ya mungkin saja Cak Slamet sebagai pemain ketipung yang sudah senior menganggap Cak Nopi sebagai adik atau saudara. Mengenai grup orkes Melayu Adela, beranggapan kepada para pemusik atau pemainnya bukanlah sebagai pekerja, namun sebagai keluarga. Jadi para musisinya pun terhadap Adela semuanya merasa berhutang budi atas kebaikan pimpinan Adela. Misalkan atau sebagai contoh, Cak Nopi di kampung halaman punya sebuah grup dangdut yang diberi nama Arsel Musik. Manakala Arsel Musik ada job dan Adela pun bersamaan main dalam waktu yang sama, maka Cak Nopi pun lebih mementingkan kepentingan Adela. Nah, para penyimak penonton sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di lingkungan kampung halaman rumah kediaman Cak Nopi Adela. Kebetulan cuaca ini tadi sejak pagi sampai jam 2 siang hujan turun tidak ada henti, jadi suasananya redup seperti ini. Nah, jadi tidak disangka ya, seorang Cak Nopi orang yang sangat terkenal, bahkan tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei, banyak yang mengenal pemain kendang yang satu ini. Ternyata rumah kediamannya berada di sebuah perkampungan desa yang masih natural dan alami. Serta karakter orangnya sangat lugu dan polos, bersahaja apa adanya, tidak neko-neko. Selanjutnya, sambil Anda menyimak konten video YouTube pada kali ini, jangan lupa Pak D pinjam jempolnya. Serta bagi Anda yang belum pernah subscribe, tolong ditekan subscribe dan tinggalkan komentar. Bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang Cak Nopi, pemain gendang ketipung grup orkes Melayu ternama di Indonesia, Adela? Pulang kan nggak bisa, nggak pulang kayaknya. Oh, jadi pernikahan dengan Mas Nopi ini belum lama ya Mbak ya? Belum.
Sekitar berapa bulan? Bulan dong. Berapa? Tahun. Oh, tahun. 6 tahun. 6 tahun. 19 Jadi ini 6 tahun deh. 6 tahun. 6 tahun. Ceritanya dulu teman sekolah ya, Mbak ya. Teman sekolah ya. Ada teman sekolah, tapi kita bisa isi ya. Teman sekolah kakak kelas apa Ya teman-teman. teman Nggak pernah satu sekelas. kelas? Nggak pernah sekelas. Aku A, dia B. Teman sekolah SMP? Ya. Seangkatan. 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 Berarti ya saling memahami segala-galanya ini, soalnya kan teman sekolah ya, Mbak. Enggak, Ya. kita nggak deket dulu. Lu enggak deket-deket amat ya? Malu-malu orang ini. Malu. Ya kata orang-orang Mas Novi itu pemalu. Malu. Bukan pura-pura malu loh ya. Malu-malu. Tapi memang pemalu ya, Mbak ya. Pemalu. Pemalu tapi kadang-kadang juga gimana ya? Dulu aja tuh jahil banget kalau masuk kelas itu si topiku disembunyiin. Oh, Dia dari situ. juga ada unsur nakal-nakalnya juga ya, Mbak ya. Mas Novi ini bener-bener pemalu beneran ini ya. Cek, lek Pak En ini pernah napa nggih kali Pak Mas Novi? Sepupu. Sepupu itu kalau bahasa Indonesianya itu sepupu. Kalau orang Jawa itu keponakan apa? Misanan. Oh, nggih nggih. Sepupu istilah nggih. Mboten tunggal sak pupu ngoten mboten. Selanjutnya sekolahan ini adalah sekolahan SMP 3 Semanding yang dulunya Cak Nopi dan istri yang sekarang itu sama-sama bersekolah di sekolahan ini. Jarak sekolahan ini juga tidak terlalu jauh dari rumah kediaman Cak Nopi. Jadi sekolahan SMP Negeri 3 Semanding ini merupakan kenangan untuk Cak Nopi dan sang istri atau keluarga Cak Nopi gitu ya. Mengenai sekolahan ini kita tidak banyak menjelaskan tentang sekolahan ini. Yang jelas sekolahan ini tempatnya itu di bersebelahan dengan ladang jagung yang alami. Nah, jadi di depan sekolahan itu ada ladang jagung seperti ini. Terus di sana itu juga ladang jagung, barulah perumahan warga. Rumah kediaman dan kampung halaman Cak Nopi, bila kita sorot dari sini, dari Desa Jadi ini jalan ini Anda perhatikan ya. Jalan ke depan itu ke arah mana itu? Merak-Urak. Nanti bisa tembus sampai Tuban Kota. Dan sekarang cuacanya mendung. Sebaliknya jalan ini bila ke sini, ya, kamera kita putar ke kanan. Nah, itu truk itu dari Rengel. Jadi ini jalan raya, jalan alternatif dari Kecamatan Rengel menuju Tuban Jenung. Dan nanti kalau kita menuju ke kampung halamannya Cak Nopi, itu jalan ini ke sana, terus nanti muter ke kanan. Kalau kita lihat dari sini, kita zoom sebentar. Ini sayangnya cuacanya mendung ya ini ya. Kalau kita zoom dari sini, nah itu kelihatan tuh ada putih-putih itu ya. Putih-putih itu ke sana lagi, disitulah letak kampung halaman atau desanya Cak Nopi. Mengenai lokasi tempat saya berdiri ini, bisa dikatakan padang jagung. Ratusan bahkan ribuan hektar di sini itu tanamannya itu jagung. Dan kebetulan saat ini tanaman-tanaman jagung yang ada di sini itu sedang asik-asiknya bila dibakar. Nah, seperti ini. Nah, jagung itu kalau seperti ini enak-enaknya digodok. Tetapi jagung sekarang itu dalam kondisi seperti ini, seminggu kemudian atau 5 hari kemudian itu sudah tidak enak atau sudah terlalu tua.
kuwi kok. Tapi jenengan kok wis pun sepuh kok tasik seneng dangdut. Berarti ningali Cak Nopi ngeten-ngeten nggih. Mas Nopi niku. Mendang. Iya nah, pokoke wong nenek parek-parek kene aku ya kuwi. Ningali orgas e. Sing keinginane iki Ten pundi? gak kene iki no. Heeh. Mantu lanang. Oh. Nduk kene iki. Jadi jenengan nonton Enggak, bengi-bengi ngoten. Sing mbokane sing cah lanang mbok kene iki nek lagi ya ngono. Oh, ngoten. Anake mung sitok lanang. Oh, seneng. Mung sitok. Nah, apa sing jenenge kita? Lah jenengan tasik napa nih, Bang? Sik napa? Apa? Pados napa? Lah iki lho tak baca iku deh. Oh. Nang ngopo? Terus sik asem ngeten iki wae akeh gendruwone kok. Iya. Pikiran tuh gede. Nggih, kula tak tanglet. Ngono wis. Kok kuwi kok Nggih, tapi tak ngopi riyen kula. pageran kuwi kok pokoke ya minta kok nek pikiran tuh gede iki. Sing tanglet nopi ngoten nggih. Nopi ngoten. Ini yang kono mbok takoki ngono kono jene nama wis ya wis kuwi. Ya wis mesti wis kowe didudono nek ning gone kuwi. Nggih, mengke kula tak tanglet. Pikiran saitane. Nggih. Etane iki toko sing dhek jak kulone toko ngono. Hmm. Kulone toko. Jenengan enggak udah mendo napa napa? Enggak ada mendo. Ora anak yo cocok ngono wae. Lah niki sabine jenengan ta? Hormat monggo wis tuwa kuwi mbak. Nggih, pun ngoten. Mangke kula tak tanglet mawon. Dicekal.